Nama saya Febri Ardiansa, NIM 2211025. Nama saya Muhammad Hatta Fadludin, NIM 221122. Saya Adi Putra, NIM 22111152. Saya Evelyn Oktora, NIM 221138. Saya Maulidi Fahyasa Rizka, NIM 221105. Saya Tamami Gadangbulan dengan NIM 2211020. Baik, topik yang akan dipresentasikan adalah edukasi nutrisi abon ikan gabus pada orang tua dengan balita usia 3-5 tahun di Posyandu Bakalan Kerajaan. Problem identification, yaitu masalah keperawatan. Kemampuan orang tua dalam memahami pentingnya asupan protein hewani, khususnya ikan, masih sangat kurang atau sangat rendah. Berdasarkan hasil kuesioner pretest yang dilakukan di wilayah sekitar desa Bakalan Kerajaan, diketahui bahwa hanya 30% responden yang memahami manfaat ikan, seperti kandungan omega 3 untuk perkembangan otak anak. Sebaliknya, 70% orang tua tidak mengetahui risiko kekurangan ikan, seperti anemia dan gangguan pertumbuhan. Bahkan sekitar 20% dari responden yang rutin memberikan ikan, dan umumnya mereka berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang manfaat ikan sebagai sumber protein penting masih sangat minim dan membutuhkan edukasi yang lebih intensif. Kendala lain yang mendasari adalah adanya mitos dan persepsi negatif terkait konsumsi ikan serta rendahnya tingkat akses terhadap sumber informasi yang benar mengenai gizi, terutama dari pihak posyandu dan layanan kesehatan lainnya. Kurangnya pemahaman ini berisiko menyebabkan balita mengalami gangguan tumbuh dan kembang akibat kekurangan nutrisi penting dari sumber protein hewani, seperti ikan yang kaya akan omega 3, zat besi, dan mikronutrien vital bagi perkembangan mereka. Maka dari itu, diperlukan program edukasi dan intervensi gizi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pemberian ikan sebagai bagian dari pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak balita. Sampai saat ini belum ada program edukasi khusus melalui posyandu yang secara spesifik membahas mengenai kandungan gizi dan manfaat protein hewani, terutama ikan bagi balita. Edukasi yang dilakukan selama ini bersifat umum tentang pentingnya nutrisi tanpa penekanan khusus pada sumber protein hewani seperti ikan gabus. Akibatnya, tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang manfaat ikan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak masih sangat rendah, serta tidak ada intervensi yang secara langsung mengedukasi mereka mengenai pentingnya konsumsi ikan secara rutin dan benar sebagai sumber nutrisi utama bagi balita. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemberian ikan gabus sebagai sumber protein hewani yang kaya manfaat, seperti omega 3 dan zat besi. Salah satu pendekatan yang diangkat adalah pengembangan produk pangan lokal seperti abon ikan gabus untuk balita untuk meningkatkan asupan gizi anak. Melalui pengolahan bahan pangan lokal ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan menarik agar orang tua terdorong untuk memberikan ikan secara rutin kepada anak mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal balita. Desain inovasi, judul inovasi: edukasi nutrisi abon ikan gabus pada orang tua dengan balita usia 3-5 tahun di Posyandu Bakalan Kerajaan. Sasaran atau sampel yaitu ibu yang mempunyai anak usia 3-5 tahun sejumlah 20 orang di Posyandu. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner 10 pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu tentang nutrisi ikan gabus, memberikan edukasi ibu tentang nutrisi ikan gabus dengan cara pengolahan ikan gabus menjadi abon. Demikian produk inovasi yang kami buat, yaitu abon ikan gabus. Kemudian ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu kaya akan protein dan nutrisi penting. Selanjutnya disukai balita. Kemudian ketiga, meningkatkan fungsi otak dan kognitif. Kemudian yang keempat, mendukung penyembuhan dan regenerasi jaringan. Kemudian dampak negatifnya yaitu kandungan garam dan bumbu yang
tinggi. Kedua, risiko kontaminasi mikroba atau bahan pengawet. Yang ketiga, tidak menggantikan manfaat ikan segar. Yang keempat yaitu potensi alergi atau intoleransi. Ada kemudahan dan kesulitan. Yang pertama kemudahan yaitu pertama tekstur yang lebih mudah dikonsumsi, kedua praktis dan tahan lama. Kemudian kesulitannya yang pertama ada proses produksi yang panjang, yang kedua kualitas produk yang tidak selalu terjamin di pasaran. Kemudian ada peran interprofesionalisme, yaitu ahli gizi yang berperan penting dalam edukasi nutrisi abon ikan gabus melalui penelitian, pengembangan metode pengolahan, dan pemanfaat teknologi untuk menyebarkan informasi. Mereka merancang intervensi berbasis komunitas, mengorganisir kampanye kesadaran, serta melatih tenaga kesehatan agar edukasi lebih akurat. Selain itu, mereka memberikan konsultasi gizi dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan guna perbaikan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok